Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabet Channel. Oke, hari ini kita kedatangan atau dapat garapan yaitu Beat FI yang masih starter halus. Nah, jadi ini motor kasusnya dia berebet ya, berebetnya parah sekali sampai-sampai tidak mau jalan diakibatkan oleh berebet. Oke, langsung aja dinyalain motornya. Bentar, kita nyalain dulu motornya. Kunci kontak on. Oke. Kilometer menyala, lampu mil menyala barusan, dan motornya pun ini langsung hidup ya. Nah, perhatikan untuk tuas gasnya nih. Nah, oh, dia langsung mati ya, langsung mati. Ntar kita nyalain lagi dikarenakan ini starter nggak bisa ya, starter tangan. Nah, oke, kita engkol lagi. Nah, nah, nah. Nah, jelas segini ya, jadi ngeberbetnya parah. Nah, mungkin segini jelas ya, atau kedengaran. Nah, oh, dia nggak mau ya, dia nggak mau. Kalau misalkan tuas gasnya dipulin sampai mentok, malah dia mati motornya. Oke, pertama-tama kita cek dulu yang ringan-ringan, atau kita reset dulu. Kalau misalkan di reset tidak berhasil, kita cek untuk busi, cop businya juga kita cek ya. Oke, kita buka dulu untuk tutup box akinya. Kita mencoba untuk meresetnya dulu. Oke, kita buka dulu. Mohon maaf, barusan saya lupa. Ini kan starter kasar ya. Kalau starter kasar, untuk sangkat dilasnya di sini ya, di bawah jok, bukan di sini ya. Kalau misalkan yang starter halus di sini posisi sangkat dilasnya. Sekarang kita buka, sekarang kita cek juga untuk businya. Nah, posisi sangkat dilasnya di sini ya. Kita mencoba untuk meresetnya dulu, apakah di reset berhasil atau masih ngeberebet. Oke, kunci kontak off kita masukin dan kita on kan. Perhatikan di sini tidak ada tanda-tanda atau kode kerusakan. Oke, kita mau mencoba memasukkan mode 1 if coba. Nah, untuk memasukkan mode 1, tuas gas ditarik sampai mentok, lalu dikunci kontak, di-onin. Nah, bila mana sudah ngedip, dia langsung lepas. Nah, oke, lepas. Nah, berarti untuk mode 1 ini masuk ya. Oke, berarti untuk presetan atau memasukkan mode 1 ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita mencoba untuk menyalakan motornya, apakah masih ngeberebet atau sudah bagus. Perhatikan untuk tuas gasnya, motor hidup. Nah, dia masih mati. Oke, berarti untuk di reset tidak berhasil. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita cek yaitu untuk busi dan cop businya. Kita lihat ya, jadi kita cek yang ringan-ringan dulu. Oke, untuk busi, untuk cop busi barusan pas kita tarik kok kabelnya dia lepas ya, takutnya kurang nempel, jadi renggang. Nah, sehingga menyebabkan si pengapian jadi terganggu ya. Nah, jadinya dia ngeberebet. Tapi kita cek dulu sekalian businya, kita lihat apakah businya masih bagus atau sudah layak ganti. Kalau misalkan sudah layaknya ganti, mending kita ganti aja ya. Kita buka dulu untuk businya. Oke, ini lagi proses yaitu pembukaan atau melepas daripada businya. Untuk cop businya sih di sini kelihatannya belum terlalu karat ya, atau belum terlalu berjamur, masih layak pakai. Tapi kita lihat dulu untuk businya.
apakah businya masih bagus atau. Nah, perhatikan di sini. Businya ini mah udah agak ini ya. Mending ganti aja businya ya. Nah, perhatikan businya udah agak aus ujungnya. Nah, adapun nanti masih ngeberebet apa tidak, nanti kita lihat setelah melakukan pergantian untuk businya. Kalau misalkan masih ngeberebet, berarti kemungkinan ada dari yang lain. Kalau misalkan sudah bagus, nah berarti kan kemungkinan tinggal businya doang. Oke, Ip, ambilkan businya, Ip. Oke, untuk businya lagi diambilkan. Nah, perlu diperhatikan ya. Untuk yaitu apa namanya? Sebentar saya perdekat. Nah, nih. Untuk ujung daripada kabel coilnya ya. Jadi tidak ada bekas baut ininya nih. Apa namanya? Baut untuk cop businya. Seharusnya kalau misalkan dia ada bekas bautnya, dia pasti bautnya agak gede. Contoh seperti ini, kita pasang dulu. Takutnya pada saat si motor ini ngeberebet, ini dia tidak tidak nempel ya, atau tidak, intinya renggang ya. Kalau misalnya renggang kan nanti untuk sistem pengapiannya nanti terganggu, nanti bisa menghasilkan yaitu si motornya dia ngeberebet. Nah, ini kan kencang ya nih setelah kita masukkan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Nah, gede kan bekas kita masukkan untuk cop businya, tetapi pada saat tadi kita lepas untuk cop businya, di sini teman-teman bisa dilihat ya. Jadi nggak ada bekas yaitu untuk memasukkan busi cop businya ya. Paham sampai di sini ya? Tapi mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan cuma di sini aja pokok permasalahannya ya. Jadi kita tidak usah mengecek yang lebih jauh ya, contohnya seperti tekanan full pump atau dan yang lainnya, atau TPS dan lainnya. Tapi mudah-mudahan sih cuma di sini doang ya untuk penyakitnya. Mohon maaf untuk karetnya belum kita pasang ya, kita pasang dulu. Oke, kita pasang dulu, dan kita pasang juga untuk cop businya. Pastikan ini harus benar-benar kenceng ya, jangan sampai yaitu renggang atau mau lepas, nanti bisa terganggu untuk sistem pengapiannya. Nah, ini sangat kencang sekali, jadi tidak rawan lah itu lepas. Oke, dan ini kita sudah ambilkan busi yang baru ya, merek NGK. Sekarang kita pasang dulu ya. Oke, kita pasang dulu untuk businya. Oke, untuk busi dan cop businya sudah kita pasang. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita lihat gimana hasilnya setelah melakukan pergantian busi. Apakah sudah bagus atau masih nihil? Kalau misalkan masih nihil, nah barulah kita mengecek langkah selanjutnya. Paham ya sampai di sini? Jadi kita cek yang ringan-ringan dulu. Oke, kunci kontak on. Dikarenakan ini tidak bisa double starter, kita diengkol aja. Nah, motornya hidup. Perhatikan untuk tuas gasnya. Nah, dia masih mati. Ya, berarti kan masih nihil. Nah, lalu langkah selanjutnya kita cek untuk tekanan full pumpnya ya. Kita buka dulu untuk joknya. Oke, untuk jok sudah kita buka. Nah, sekarang kita cek dulu untuk tekanan full pumpnya. Nah, ini ditekan saja ke bawah lalu ditarik ya, untuk yaitu bentar. Nah, tekan ke bawah lalu ditarik. Oke, tinggal narik. Udah, tinggal narik. Tekan doang, terus tarik. Oke, nah sekarang kita lihat ya, kita pasang dulu. Oke, perhatikan untuk tekanan full pumpnya, pastikan dia harus di 40 PSI. Kunci kotak on. Di sini saja dia sudah ketahuan bahwa rotaknya dia lemah ya. Oke, kunci kontak matikan, kita on kan lagi. Nah, ini benar-benar lemah sekali ya untuk rotaknya. Jelas ya sampai di sini. Oke, kita langsung aja kita buka untuk full pumpnya ya. Kita langsung aja ganti untuk yaitu rotaknya. Buka. Bentar, kita buka dulu untuk full pumpnya. Oke, untuk full pumpnya sudah kita lepas. Kita tutupin dulu ya, takut ada api.
Bisa diperhatikan untuk, ya Allah, untuk apa, untuk saringannya sangat kotor sekali, ya Allah. Oke, kita ganti aja langsung sama saringannya ya. Oke, ambilkan Ip rotaknya. Oke, Bang Aib lagi ngambilkan rotak. Kita buka dulu untuk ininya ya. Oke, kita sudah lepas. Sebentar, nih perhatikan nih, ya kotor banget. Ini saringannya bener-bener kotor. Nah, saya banyak sarang. Ini sepertinya baru pertama kali dibongkar seperti ini. Oke, kita buka dulu ya untuk rotaknya, dan kita ganti aja langsung untuk rotaknya ya. Kita sudah buka. Nah, bisa perhatikan kotorannya. Ya, kotorannya banyak banget. Ya, kotorannya. Dan ini rotaknya kita langsung ganti aja. Kita bersihkan dulu ya untuk cangkangnya. Dan kita memakai rotak merek NPP punya. Ini juga bagus ya. Dan untuk saringannya kita ganti juga ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, sudah beres untuk proses pencucian. Dan itu rotak dan pempas yang lama. Nah, sekarang kita pasang rotak yang baru. Kita pasang dulu rotak yang baru. Oke, kita pasang dulu untuk kabelnya. Nah, di sini ada tanda plus. Sebentar, mohon maaf kalau nggak kelihatan. Di sini ada tanda plus sebagai positif, dan di sini ada min sebagai massa. Oke, ini sudah terpasang. Lalu jangan lupa o-ringnya di sini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Jangan lupa ya o-ringnya, jangan sampai tidak kepasang. Oke, ditarik Ip. Masukin ke posisinya, ke lubangnya, ditekan. Sepertinya belum masuk. Sebentar. Oke, sudah masuk. Langsung aja kita pasang untuk kabelnya. Yang hitam di sebelah sini, dan yang merah di sebelah sini. Nah, jangan lupa pasang ya. Kalau misalkan teman-teman takutnya lupa untuk cara memasang kabelnya, mending saran saja dipoto saja ya pada saat kita mau melakukan pemasangan untuk kabelnya. Oke, sudah ngeklik. Jangan lupa di sini o-ringnya, bentar kita cari dulu. Nah, nah o-ringnya ini ya. Nih, lalu sekarang kita pasang untuk pempesnya. Untuk o-ringnya kita ganti aja yang baru, dikarenakan di saringannya ini ada o-ringnya. Jadi kalau misalkan yang baru tuh lembek dia ya, beda dengan yang lama. Kalau yang lama tuh kasar. Klik. Nah, ini pastikan harus ngeklik, jangan sampai tidak ngeklik. Kalau misalkan tidak ngeklik, nanti bisa lepas untuk saringannya. Oke, ini sudah ngeklik ya. Nah, ini sudah beres. Sekarang kita langsung aja tinggal pasang ya. Dan nanti kita lihat gimana hasilnya. Oke, Ip, pasang aja Ip. Oke, kita pasang dulu ya. Mohon maaf, untuk ininya belum kita pasang. Satu lagi, jangan lupa di sini yang merah dan yang hitamnya di depan. Mohon maaf ya. Ini sudah beres nih. Sekarang kita pasang dulu. Oke, untuk o-ringnya kita ganti juga ya. Untuk o-ringnya, soalnya kalau misalkan tidak diganti, nanti bisa susah untuk memasangkannya. Beda dengan yang masih bagus. Kalau misalkan yang masih bagus, nah dia agak sedikit lembek. Kalau misalkan yang agak atau masih bawaannya, dia suka apa? Suka, kalau bahasa Sundanya mah bekah. Untuk karetnya agak sedikit lebar ya, karena kena air bensin. Oke, jangan lupa di sini kasih gemuknya dulu
kita sudah kasih gemuk ya, bekas gemuk CVT juga nggak apa-apa. Jadi biar lebih gampang untuk memasukkan yaitu ya apa namanya pulpamnya atau o-ringnya. Oke, ini lagi proses pemasangan sama Bang Aib. Oh ya, untuk satu lagi kita sambil pasang pulpamnya. Dan satu lagi, kata yang punya motor ini katanya akinya ngembung ya, suka ngembung. Nah, perhatikan ya. Nah, dia ngelembung atau hamil untuk akinya. Nah, untuk aki ngelembung ini bisa diakibatkan oleh pengisian yang over voltage ya, atau overcharger. Nanti kita cek untuk pengapiannya ya. Cuman dengan syarat kalau misalkan pengisiannya bermasalah, nanti kita cek pakai apometer ya untuk tegangannya ada di berapa volt untuk pengisian tanpa aki. Cuman tidak boleh di blayer ya, atau gasnya tidak boleh ditarik-tarik. Nah, bila mana pengisiannya bermasalah atau overvoltage, nanti bisa mengakibatkan si ECU jebol ya. Kalau misalkan nih standarnya kan 14 atau mentok-mentoknya 15. Nah, kalau misalkan di 16 atau 17 ya, 17 volt pengisiannya, nanti ECU yang bakal jadi korban ya, karena kelebihan daya ya. Paham sampai di sini? Nah, kita curiga bahwa rotak ini rusak ya, diakibatkan oleh si pengisiannya yang bermasalah sehingga rotaknya dia rusak. Tapi kita ngecek dulu, kita lihat dulu bagaimana untuk pengisiannya. Kita lihat ada di berapa volt ya. Berarti kita pasang nggak usah dipasang dulu akinya ya, kita di engkol aja. Sebentar, kan teman-teman belum melihat untuk tekanan pulpamnya ada di berapa PSI. Jadi kita pasang dulu, jadi supaya teman-teman bisa melihat untuk kondisi yaitu tekanan pulpamnya setelah melakukan pergantian untuk rotaknya. Kita pasang dulu untuk kakinya. Oke, bautnya satu lagi kita pasang. Oke, ini untuk akinya sudah terpasang. Kita kunci kontak on. Oh, untuk alat tekanan pulpamnya belum kita pasang. Kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita kunci kontak, di on kan. Belum naik, sebentar. Nah, dia langsung naik no ya. Langsung naik. Nah, oh ya. Sekarang kita nyalain motornya. Oke, di engkol. Nah, motornya hidup ya. Perhatikan untuk tuas gasnya. Kita gas. Nah, ya digas sekarang lebih responsif ya, atau lebih ngisi, baik diurut maupun dilangsungin. Beda dengan tadi waktu sebelum kita melakukan pergantian yaitu untuk rotaknya. Jelas ya? Oke, sekali lagi perhatikan. Kita urut. Nah, kita gasnya langsungin. Nah, ya, berarti sudah bagus kembali untuk yaitu motornya. Sekali lagi kita urut. Nah, ya lebih ngisi ya, beda dengan tadi. Kalau tadi kan dia berbet. Nah, walaupun agak ngempos sedikit, nanti kita reset atau injektornya nanti kita bersihkan ya. Oke, sekali lagi perhatikan untuk tuas gasnya. Kita urut pelan-pelan. Oke, untuk motornya sudah bagus. Lalu sekarang kita tinggal cek yaitu untuk tegangan atau untuk pengisiannya. Ya, untuk pengisiannya. Di sini menunjukkan 30 lebih untuk tekanan pulpamnya. Kita cek dulu untuk yaitu pengisiannya. Ntar kita cek dulu. Oke, sudah kita ambilkan untuk apometer. Nah, apometernya ini diposisikan di 20 volt DC. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk
pengisiannya ada di berapa volt pada saat memakai aki ya. Seperti biasa, yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Perhatikan di sini untuk yaitu pengisiannya. Kita sambil gas. Sebentar. Ini kok untuk tekanan pumpnya dia langsung menurun ya. Takutnya nanti si rotaknya dia rusak lagi. Sebentar. Kok tekanan pumpnya dia langsung menurun. Sebentar. Kita nyari aki yang bagus dulu ya. Dan nanti kita lihat untuk tegangan akinya berapa arus yang disandang oleh full pump ya. Soalnya tiba-tiba ini langsung di 20 sekian. Tadi kan 35 ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, kita mencoba pakai aki yang bagus dan ini aki bawahnya ya. Perhatikan untuk tekanan full pumpnya ini di 40 PSI ya untuk tekanan full pumpnya. Nah, sekarang kita gas dulu nih. Oke, motornya hidup. Ya, motornya hidup. Nah, sekarang kita langsung aja kita cek untuk pengisiannya. Ada di berapa volt. Nah, perhatikan di sini menunjukkan 12, sekian. Kita gas. Nah, di sini dia tidak jalan ya pada saat kita gasnya di emblayer. Oke. Sekarang kita mencoba tanpa aki. Nah, pada saat kita tidak memakai aki, si motor dia langsung mati ya. Seharusnya ya nih, seharusnya bila mana si kabel baik yang negatif maupun yang positif dilepas, ini motornya seharusnya masih hidup ya. Tapi kok kenapa ini yaitu dia langsung mati. Oke, berarti untuk pengisiannya ini bermasalah ya, sehingga mengakibatkan si akinya dia kembung. Apakah spoolnya ya atau kiproknya yang bermasalah? Kita cek dulu untuk yaitu spoolnya dulu. Dari dasarnya dulu kita cari kabel yang warna putih. Nah, sebentar nih untuk pengisian yang ini ya. Adapun yang ini positif negatif pulsar. Nah, sekarang kita cek yang ini. Oke, kita memakai yaitu lampu riting. Sebentar, keip di engkol. Nah, yang putih ini sepertinya sebentar seperti tidak ada arusnya. Sebentar ya, kita cek dulu. Oke, setelah kita buka untuk spoolnya ya. Nah, perhatikan di sini. Kita sudah nemu titik terang. Nah, bahwa kabel yang putih sebagai pengisian yang dari spool dia terputus. Nah, bisa diperhatikan. Pantas pada saat tadi kita ngetes pakai lampu riting ya, si lampunya dia tidak menyala. Diakibatkan oleh kabelnya ada yang terputus. Ternyata biang keladinya aki kembung, rotak rusak. Nih di sini ya kabelnya terputus sebagai kabel pengisian. Seharusnya tadi pada saat kita lepas aki baik yang positif maupun yang negatif tidak boleh mati motornya, seharusnya masih hidup. Tapi kok kenapa ini mati? Nah, disitulah kita curiga. Oke, dan alhamdulillah kita nemu titik terang. Mudah-mudahan cuma di sini permasalahannya. Oke, kita rapikan dulu, kita sambungin ulang ya untuk kabelnya. Ini bisa perhatikan, mungkin ini akibat kropos ya, atau akibat gesekan kabelnya dia putus. Oke, untuk kabel yang putus sudah kita sambungkan ya, walaupun kita tidak punya solasi bakar, kita memakai solasi yang biasa. Nah, sekarang kita rapikan dulu, kita pasang dan nanti kita lihat gimana hasilnya ya.
apakah pengisiannya normal kembali ya. Nah, sekarang kita tes dulu untuk kabel warna putih yang dari spool khusus untuk pengisian. Tadi kan kita tes bahwa di sini dia tidak arusnya. Nah, sekarang setelah kita melakukan penyambungan di sini pastikan harus ada arusnya seperti biasa, yang satu ke negatif atau ke masa. Nah, yang satu tempel ke sini ya. Kita double atau kita diengkol aja. Perhatikan untuk lampunya, dia harus menyala ya. Nah, sekarang dia menyala. Oke, mantap. Berarti untuk yang dari spool dia sekarang sudah bagus. Beda dengan tadi ya. Oke. Sekarang kita langsung aja pasang akinya. Ada di berapa volt untuk pengisiannya. Oke, kunci kontak sudah on, kita double shutter. Bismillahirrahmanirrahim. Motornya hidup. Ini masih di skala 20 volt DC. Nah, perhatikan untuk pengisiannya, dia harus mencapai di 14, sekian. Nah, di sini menunjukkan 13. Tadi waktu kita belum menyambungkan kabelnya yang putus tadi, di sini menunjukkan 12 volt. Nah, sekarang kita sambil belajar ya untuk gasnya. Perhatikan, dia harus nyampe di 14. Nah, dia sekarang angkanya naik di 14 volt DC ya untuk pengisiannya. Berarti untuk pengisiannya ini sudah normal kembali. Oke, kita gas sekali lagi. Nah, perhatikan di sini 14, atau gasnya kita sambil agak kenceng aja. Nah, berarti untuk pengisiannya ini sudah normal kembali, baik itu spool maupun kiprok, berarti masih bagus. Nah, kenapa aki bisa ngelembung begini? Ini diakibatkan oleh pengisiannya yang terganggu, yaitu kabel yang pengisian yang dari spool dia terputus, sehingga untuk pengisiannya dia terganggu, sehingga mengakibatkan yaitu si apinya ngelembung ya. Ini rusak. Dan yang satu lagi untuk rotaknya ini juga rusak. Soalnya kenapa? Soalnya terganggu untuk yaitu pengisiannya ya, soalnya ngaruh. Dan sekarang kita cek arus yang disandang yaitu oleh full pump, dia ada di berapa volt. Oke, kita cek dulu. Nah, perhatikan untuk ampermeternya. Seperti biasa, yang ini tempel atau kabel warna hitam ya sebagai arus 12 volt. Lalu untuk yang satunya ini tempel ke masa. Perhatikan untuk ampermeternya. Nah, arus yang disandang oleh full pump dia 11, sekian ya, hampir 12. Berarti ini dikategorikan ini standar ya. Tadi mohon maaf, waktu kita sebelum melakukan pergantian untuk rotak dan sebelum melakukan penyambungan, kita belum cek untuk yaitu arus yang disandang oleh full pump ketika pada saat si akinya yang bermasalah, dan untuk kabel yang putihnya dia putus ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan ini sudah bagus ya, kita double shutter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sebentar, untuk songketnya belum kita pasang. Oke, kita double shutter, kunci kotak on. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan untuk tuas gasnya. Ya, sekarang ngisi ya. Dan untuk tekanan full pumpnya di 40 PSI. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lepas salah satu kabel. Kita tadi kan waktu kita lepas untuk yang kabel yang negatifnya, tadi kan si motornya langsung mati. Nah, sekarang dia masih hidup motornya. Ya, masih hidup.
perhatikan untuk tuas gasnya. Nah, dia nggak berebet, nggak ngempos ya, nggak mati-matian. Baik tuas gasnya diurut maupun dilangsungin. Perhatikan sekali lagi. Oke. Jadi aki rusak, kembung dan rotak rusak diakibatkan oleh salah satu kabel ada yang putus, khususnya kabel pengisian ya. Oke, paham sampai di sini? Kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi perhatikan, kita kunci kontak diokan, di-on-kan. Double shutter, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk ininya barusan kita lepas ya. Kita engkol aja. Coba di engkol sekali. Nih, sekarang kita engkol. Kenapa ya bisa? Nah, oke, motornya hidup. Perhatikan untuk tuas gasnya. Oke ya, motornya sudah mantap. Oke, mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini motornya sudah bagus kembali, baik pengisian maupun yang ngeberbetnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.